Albina TV, membina iman, ilmu, dan akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa Albina TV, kita hidup di dunia ini selalu berharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita bahwasanya Allah meridhai 3 hal dan membenci pula 3 hal? Sebagaimana dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Innallaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Fayarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an wa an ta'tasimu billahi jami'an wa la tafarraqu. Wa yakrahu lakum qila wa qala wa kathratas su'ali wa idha'atal mal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridhai 3 hal dan membenci 3 hal bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala meridhai kalian untuk menyembahnya dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Dan agar kita selalu berpegang teguh dengan tali Allah serta tidak bercerai-berai. Dan Allah pun membenci kita dari 3 hal, yaitu qila wa qal, wa kathratus su'al, yaitu banyak bertanya, wa idha'atal mal, yaitu menghambur-hamburkan harta. Para pemirsa Albina TV, yang pertama yaitu qila wa qal, artinya adalah perkataan yang tidak ada manfaatnya, perkataan yang tidak jelas sumbernya. Kita lihat banyak di antara masyarakat kita, mereka berkumpul baik itu di pinggir jalan atau di warung-warung kopi atau di tempat-tempat lainnya. Mereka asyik mengobrol sesuatu hal yang tidak ada manfaatnya bagi mereka, tidak ada sumber yang pasti, yang mana hal tersebut tidak mendatangkan manfaat maupun madarat bagi mereka. Dikatakan bahwasanya makna dari qila wa qal menurut Imam Malik yaitu al-kalam al-ikthar minal kalam wal irjaf, yaitu banyak berbicara dan menyebar berita yang menyebabkan orang lain ketakutan. Dikatakan pula dari Imam Nawawi bahwasanya makna dari qila wa qal itu al-khawd fi akhbarin nas, yaitu mendalami berita, menceburkan diri ke dalam berita atau informasi orang lain. Kalau istilah populernya zaman sekarang itu disebut kepo. Artinya kita terus mencari informasi orang lain, aib orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk membuka aib saudara kita dan memerintahkan untuk menutup aib antar sesama muslim. Man satara musliman satarallahu lahu bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib sesama muslim, maka Allah akan menutup aibnya pula
pada hari kiamat nanti. Oleh karena itu, hendaklah kita menjauhi dari perkara atau dari berbicara yang tidak ada manfaatnya, yang belum jelas sumbernya, karena termasuk dari kebaikan Islam seseorang itu adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara dari tanda kebaikan Islam seseorang itu adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Yang kedua yaitu kasratus soal, banyak bertanya. Maksudnya adalah bertanya tentang hal yang tidak bermanfaat, yang mana jikalau kita terlalu banyak bertanya tentang hal tersebut, maka akan mempersulit kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu yang mana jika ditampakkan sesuatu tersebut maka akan mempersulit kalian. Dalam riwayat lain ada yang memaknai bahwasanya kafaratus soal ini yaitu orang yang banyak meminta-minta, orang yang mengemis. Padahal perbuatan meminta-minta atau mengemis ini sangat tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Beliau malah menganjurkan kita, jikalau kita membawa seutas tali, kemudian kita berangkat ke hutan mencari tangkai kayu, mencari kayu bakar, kemudian kita ikat dan kita jual kayu bakar tersebut, itu lebih bermanfaat dari kita, lebih bermanfaat bagi kita daripada kita meminta-minta, kita mengemis di jalanan atau di tempat-tempat lainnya. Apalagi zaman sekarang banyak modus baru, orang yang mampu padahal tetapi dia meminta-minta, pura-pura tangannya patah, pura-pura kakinya patah. Ya seperti hal itulah orang-orang yang tidak mau berusaha untuk bekerja menghidupi kebutuhannya sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu idha'atul mal, yaitu menghambur-hamburkan harta, menghambur-hamburkan uang kita. Yang dimaksud dengan menghambur-hamburkan harta di sini adalah menghambur-hamburkan pada jalur yang tidak syar'i, yaitu menyalurkannya pada jalan yang bukan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk memusnahkan harta tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegur kita agar tidak berlebih-lebihan dalam memakan harta kita. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Para pemirsa Albina TV, mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bisa memacu kembali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan supaya kita menghindari 3 hal yang dibenci oleh Allah ini, yaitu qila wa qol, berbicara tanpa sumber, wa kasratus soal, banyak bertanya, banyak meminta-minta, wa idha'atul mal, dan menghambur-hamburkan harta. Aqulu qouli hadza wa khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.